Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang gue pernah pengen punya banget waktu dulu. Jadi 2011 waktu gue masih kuliah, gue pernah bikin tweet seperti ini. Cuma akhirnya nggak kesampaian, jadinya beli Avanza buat direntalin. Oke, nah ini adalah sebuah Nissan March, mobil yang cukup fenomenal pada zamannya. Karena waktu itu orang biasa kalau beli mobil kecil, itu pilihannya kalau nggak Jazz, Yaris. Tiba-tiba Nissan keluar dengan harga lebih murah, tapi dia punya akomodasi yang sangat lega. Bahkan mungkin bisa dibilang secara akomodasi mirip-mirip sama Toyota Yaris pada zamannya. Kenapa mobil ini dulu bisa booming tapi sekarang hilang? Kita akan bahas di video ini. Jadi waktu itu pertama kali mobil ini meluncur di Indonesia tahun 2011. Dan waktu itu langsung booming karena bentuknya lucu, lumayan lega meskipun dia kecil. Dan satu hal yang gue paling suka adalah featuresnya banyak untuk zamannya. Iya, dia punya push start stop engine button, terus AC yang sudah digital, dan juga dia punya head unit yang waktu itu masih integrated. Kalau yang sekarang itu dia udah seperti kayak double din biasa. Jadi untuk pada zamannya canggih, dan dia juga sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system. Hanya saja yang membuat dia lebih murah dibandingkan dengan Jazz dan Yaris, dia menggunakan mesin 1200 cc. Nah, terus mobil ini sudah mengalami facelift sebanyak 2 kali. Ini adalah facelift pertamanya. Facelift keduanya seperti ini, agak maksa memang, karena memang di Eropa dia sudah berganti model menjadi seperti ini. Nah, entah kenapa di market Asia Tenggara masih ada peminatnya sehingga di facelift menjadi, ya bentuknya jadi aneh sih kalau menurut gue ya, maksa. Karena bagaimanapun menurut gue Nissan March dengan desain paling bagus adalah yang non facelift seperti ini. Nah, ini kebetulan adalah unit punya Om Second, karena Om Second tuh kalau nitip mobil tuh di sini ya, Om Second Jakarta sama Semarang. Dan ini dijual buka harganya kalau nggak salah 95, masih bisa ditawar, pajaknya panjang. Terus juga mobilnya kondisinya bagus, kayak kakinya senyap. Gue udah cek keliling jalan-jalan. Tapi entah kenapa varian yang facelift ini desainnya jadi agak sedikit maksa ya, terutama lampunya, terus bagian sininya. Dan ini kebetulan varian 12L. Kalau yang XS itu dia punya push start stop engine button, keyless entry, sama fog lamp. Terus di dalam dia ada MID di tengah, speedometernya. Ini MID-nya masih yang sebelah kanan doang. Terus yang XS itu AC digital, yang ini belum. Apalagi ya, tapi anti-lock braking system dia udah ada. Nah, sekarang kita buka mesinnya. Nah, mobil ini punya mesin yang sama seperti Datsun Go Panca, 1200 cc, 3 silinder, injeksi, tapi dia sudah dilengkapi dengan variable valve timing, yang Datsun belum. Nah, tenaganya nggak begitu gede, cuma 76 horsepower, cuma sudah lebih besar dibandingkan dengan Datsun Go. Nah, torsinya juga cuma 102 Nm, tapi untuk varian facelift, dia keluar yang versi 1500 cc-nya, HR15DE yang sama seperti Livina. Dan untuk varian 1500 cc-nya, dia juga tersedia dalam varian transmisi manual. Biasanya kan off the line itu cuma matic doang, dia masih ada manualnya. Nah, berapa tenaganya buat yang 1500 cc? Nah, tenaga yang 1500 cc itu 102 PS dan torsinya 143 Nm. Dan untuk yang varian 900 cc, dia nggak cuma dilengkapi dengan mesin yang silindernya nambah 1 jadi 4 silinder, tapi dia sudah dilengkapi dengan vehicle stability control, which is pada zamannya itu luar biasa. Oke. Nah, satu hal yang diunggulkan dari Nissan March ini, itu karena dia mesinnya 3 silinder doang, 1200 cc, mobil ini sangat irit. Ya, pada zamannya dulu belum ada Agya atau Ayla, jadi ini mungkin bisa dibilang city car yang paling irit pada zamannya. Jadi gue lupa dia pernah klaim itu di atas 20 km per liter kalau nggak salah klaimnya si Nissan. Terus ada pemilik Nissan March yang protes karena katanya nggak sehemat itu, dan dia nuntut ke Nissan sambil bawa pakai kaos ya. Dia jalan-jalan ke pameran mobil segala macam, tulisannya Nissan March saya boros. Entahlah, tapi gue pakai mobil ini kemarin tuh iritnya pol sih. Sekarang kita lihat desainnya ya. Nah, ini desain belakangnya. Dia walaupun varian terendah sudah dilengkapi dengan defogger, lampunya LED, ada wipernya juga. Terus kita buka bagasinya. Nah, ini dia. Bagasinya untuk mobil city car ini sangat lega. Dibanding Picanto lu kayaknya lega nih ya kemana-mana ya. Dan dibandingkan dengan Mitsubishi Mirage, karena kan kurang lebih mirip-mirip nih spesifikasinya.
ya ini menurut gue lebih besar. Oke, kita buka bagian bawahnya. Di sini kita dapat ban serep yang belum pernah turun. Terus juga ini toolkitnya segala macam lengkap. Oke, naruhnya rapi. Kita dikasih separator di sini. Oke. Nah ini sebenarnya warnanya harusnya putihnya keluar banget, tapi karena belum dipoles saja. Kalian bisa bawa ke Auto Netcare, sekalian coating, itu pasti langsung auto kinclong. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, kita nyalain dulu ya. Dia 1000 cc 3 silinder, tapi meskipun dia basisnya sama dengan Nissan March, dengan Datsun maksudnya, getarannya jauh lebih halus dibandingkan dengan Datsun Go. Begitu pula dengan suara mesinnya, meskipun sama-sama 3 silinder, dia tetap lebih halus ya. Nah ini yang seperti gue bilang, dia belum pakai AC digital karena tipe yang L, belum ada push start stop engine button juga, belum ada steering switch control juga. Ya, tapi udah ada electric mirror, power window udah ada, jelas dong ya. Terus di sini udah ada MID-nya nih, odo, trip A, trip B, kilometer per liter, average. Ini range-nya tinggal 49 km lagi. Ya maksudnya ini udah kelap-kelip, tapi dia masih ada 49 km karena irit. Nah kalau yang varian XS di depannya lagi ada MID-nya di sini, tapi yang ini nggak ada. Ini head unitnya udah gantian, aslinya nggak seperti ini, nggak ada layarnya. Oke, belum ada kamera mundurnya, tinggal ditambahin sih. Ini transmisi matic-nya seperti ini. Dan ketika masuk ke dalam mobil ini, kesan yang didapatkan pasti sama deh, lega banget. Karena ini mobil kecil dan apa ya, pas masuk ke dalam mobil ini, itu rasa leganya tuh dapat banget gitu. Kayak misalkan legroomnya, tempat tangan kita di sebelah kanan, sebelah kiri, terus ada headroom, itu benar-benar lega. Di belakang pun juga lega, karena dia memang modelnya membulat, makanya meskipun luarnya kecil, dalamnya gede. Dan ruang penyimpanannya ini juga juara. Kita dapat storage ya. Ini mulai dari storage rata di sini ya. Oke. Terus di sini ada storage lagi. Lanjut lagi, di sini ada storage lagi di bawah. Ini bahkan agak dalam ke bawah gitu ya. Di sini ada cup holder 2, ada tempat buat naruh sesuatu di sini, sama dia punya colokan 12 volt, itu naruhnya di sebelah sini gitu. Lucu. Terus ini rem tangan, ada tempat buat naruh barang, cup holder, sini cup holder lagi. Jadi bagian depan sini aja, itu kita dapat cup holder 5 gitu. Cuma untuk sebelah kanan sini, ini nggak ada tempat penyimpanan. Nah, airbags dia udah pakai 2, sebelah kanan kiri. AC-nya bisa diatur, semburannya arahnya kemana, sama ada pemanasnya juga, dan kita bisa atur ventilasinya kemana. Nah, terus di sini kita akan menemukan beberapa parts yang sama dengan Datsun Go. Kayak misalkan contoh, tuas-tuas di sebelah kiri kanan setir ini, terus putaran AC di sini, terus ya tombol power window ini layoutnya sama terus membuka pintu ini sama. Hanya saja kalau Datsun itu buat kuncinya dia ada di bagian atas bawah sini. Gitu. Oke, sisanya kursi segala macamnya ini adalah mobil yang berbeda, makanya secara ergonomi dan kenyamanan jelas ini berbeda. Tapi entah kenapa rasanya kalau soal ngebut, Datsun itu lebih gegas ya. Akselerasinya lebih mantep, mungkin karena dia lebih ringan. Oke, sekarang kita coba jalan yuk. Kalau kalian tanya bagaimana rasa berkendaranya ya, mungkin kalian akan berpikir bahwa pasti rasa berkendaranya mirip-mirip seperti Datsun Go. Karena dia satu basis. Tapi ternyata enggak. Justru mobil ini paling mirip, tau gak sama apa? Sama apa, Sen? Menurut lo? Brio? Bukan. Sama Agya Ayla pun juga ini jauh lebih enak. Ini rasanya kayak Mitsubishi Mirage. Asli. Bantingan suspensinya sama-sama empuk. Cuman yang ini lebih kaku sedikit dan lebih mantap gitu handlingnya. Steeringnya juga lebih mantap dan gue suka banget sama radius putarnya. Wah, radius putarnya ini asik banget. Kita mau muter balik tuh gampang, ya kan? Emang steering feel-nya nggak se-fun Jazz atau Yaris, tapi oke lah. Dan yang paling gue suka dari mobil ini, itu ketika kita nyetir dan duduk, itu apa ya? Semua jalanan itu kelihatan gitu, karena kacanya besar-besar dan kaca depannya itu agak sedikit tegak. Jadi kita ngelihat depan, kanan, kiri, belakang, itu rasanya pas. Kacanya itu dia agak sedikit turun ke bawah. Biasanya mobil agak sedikit naik ya. Ini jadi pandangan itu kita benar-benar lega rasanya di mobil ini. Konsumsi bahan bakar juga irit, tapi tergantung dari bagaimana kalian cara bawanya. Terus peredaman kabin. Ya, tadi motor lewat masih kedengaran suaranya, tapi dibandingkan dengan LCGC kayak misalkan Brio, Agya, Ayla gitu ya. Ini peredaman kabinnya lebih bagus. Hanya saja untuk peredaman kolongnya, suara ban itu, suara road noise itu masih terasa banget gitu.
Ya, kurang lebih sama kayak Mirage ya. Mirage juga sama loh. Suara luar ke depannya tuh lumayan, tapi kolongnya tuh sama-sama berisik sama dengan mobil ini gitu. Gak ngerti kenapa ya. Mungkin Mitsubishi waktu merancang Mirage itu, karena ini kan keluar duluan ya, dia ngambil benchmark mungkin dari Nissan March ini. Dan karena desainnya feminim, gue juga setuju kalau mobil ini cocok banget dipakai sama perempuan. Ya, parkirnya gampang, irit, nyaman, tempat penyimpanannya banyak gitu kan. Yang dibutuhkan untuk kesehariannya ibu-ibu yang buat ngantar anak sekolah atau kerja, itu semuanya ada di mobil ini gitu. Terutama untuk di kelasnya, mungkin gue bisa bilang ini adalah mobil yang punya posisi duduk yang paling paling commanding gitu. Ngeliat kanan kiri visibilitasnya itu paling bagus di kelasnya. Jadi buat yang masih belajar mobil juga, ini pasti gampang banget kalian beradaptasi dengan mobil ini. Mobil ini memang bukanlah mobil yang sporty, yang bisa kelihatan keren gitu kan. Tapi satu hal, semua yang kalian butuhkan untuk kebutuhan harian ada di sini. Fiturnya cukup lengkap, bagasinya besar, ruangannya lega, irit. Tapi secara sportivitas, tenaga mesin gitu, handling, memang bukan yang utama di mobil ini, bukan jadi highlights ya. Mungkin kalau gua nyari hatchback dengan harga terjangkau, gue akan pilih Nissan March. Dan buat teman-teman yang sedang cari Nissan March, bisa cek IG-nya Om Second Jakarta. Dan buat teman-teman yang masih miara Nissan March atau pernah miara Nissan March, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana maintenance-nya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!